Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam gelap hingga pada pagi hari ini. Tuhan menjaga, melindungi kami. Tuhan juga memberikan waktu bagi kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini yaitu yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika ada gelap, tentu ada terang. Di dalam gelap tidak tampak apa-apa, dan di dalam terang semua akan kelihatan. Ketika tidak ada cahaya, maka kegelapan itu terasa sekali. Sebagai manusia yang memiliki kebebasan, kita dapat memilih hidup dalam terang atau kita hidup dalam gelap. Kita dapat memilihnya sendiri. Ketika ada kegelapan di dunia ini, maka dibutuhkan terang. Yesus adalah terang yang datang ke dalam dunia, karena dunia itu gelap. Mengapa ada orang yang menentang terang itu? Karena manusia lebih mencintai kegelapan dan membenci terang. Yang menjadi persoalan manusia bukanlah ketidakadaan terang. Kegelapan bukanlah inti persoalan. Ketika ketidaktahuan bukanlah hal yang paling perlu untuk dirisaukan. Yang menjadi pokok masalah adalah hati manusia. Hati yang bisa mengasihi dan membenci segala sesuatu. Hati yang memilih objek yang salah. Mencintai atau mengasihi kegelapan dan membenci terang. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mencintai kegelapan adalah alasan untuk manusia melakukan kejahatan, supaya perbuatannya yang jahat tidak diketahui orang lain. Orang berdosa sengaja tidak mau menghampiri terang, supaya orang lain tidak mengetahui kejahatan-kejahatan yang ia lakukan. Inilah gambaran yang mengerikan tentang keadaan orang-orang di luar Kristus. Mereka terjebak kepada sebuah lingkaran setan. Hati yang jahat dan kehidupan yang berorientasi pada kejahatan. Yang satu menyebabkan yang lain menguatkan yang satunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Seandainya moralitas dan agama sudah memadai untuk mengubah hati manusia yang rusak oleh dosa, untuk apa Nikodemus masih perlu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus? Jikalau perbuatan baik, kesalehan religius mampu membawa manusia ke surga, untuk apa Allah perlu mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita ditebus oleh Tuhan Yesus? Tuhan mengutus anaknya dari surga ke dalam dunia. Dia rela mati, disalibkan, dan juga turun dalam kerajaan maut, bangkit, dan naik ke surga. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi menurut Yohanes ini, kejahatan terbesar manusia adalah
menolak solusi dari Allah. Mereka seyogianya seperti bangsa Israel yang sedang dipagut ular-ular berbisa dan tinggal menunggu kematian. Harapan satu-satunya adalah memandang dengan penuh harap kepada ular tembaga yang dibuat Musa. Dan ular tembaga yang diangkat Musa itu sebenarnya menunjuk pada Yesus Kristus. Sayangnya banyak manusia memilih untuk mengatasi krisis darurat dalam kerohaniannya dengan usahanya sendiri. Mereka tampaknya tidak sadar tentang betapa mengerikannya keadaan mereka. Itulah orang-orang yang berdosa. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, posisi kita adalah keluar dari gelap ke dalam terang. Allah yang Maha Kasih memberi kita pilihan untuk memilih kita hidup dalam gelap atau kita hidup di dalam terang. Orang yang percaya akan mencari dan datang kepada Yesus, sang terang itu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadi terang dalam kehidupan kami. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami dapat layak berdiri di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, dan Kau pakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Pada hari ini kami akan melakukan tugas-tugas kami, aktivitas kami, sekolah kami, dimanapun kami berada dan bekerja. Tolong Tuhan Engkau yang memberkati kami, melindungi kami, memberi kami kesehatan, dan Engkau memberikan rezeki kepada semua kami, sehingga kami Tuhan bersuka cita melewati hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat beraktivitas.